interaksi yang pertama yaitu cara mendapatkannya. Ini banyak sekali, Pak. Cara mendapatkan harta Allah Subhanahu wa taala, rizki Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang diharamkan dan dilarang, interaksi yang enggak benar ini banyak sekali bentuknya. Di antaranya satu, ya, mengambil dengan cara memaksa, yang kita sebut dengan cara merampok, terang-terangan, memaksa, mengambil hartanya orang, terang-terangan. Nah, itu namanya merampok. Ataupun dengan cara yang lain, yang nomor dua, mengambil hartanya orang, tapi tidak dengan terang-terangan, Pak, tidak maksa, tapi dengan cara sembunyi-sembunyi. Apa itu? Mencuri. Duitnya orang di lemarinya, duitnya orang di brankas, ya. Duitnya bank di ATM, diambil ATM-nya. Duitnya orang di lemarinya, diambil malam-malam dengan sembunyi-sembunyi. Ini namanya mencuri. Ini bentuk interaksi yang pertama yang diharamkan, yang tidak benar, yaitu cara mengambil atau memperoleh dengan cara yang tidak benar. Kemudian yang nomor tiga, yaitu barter, Pak, ya. Caranya barter, tapi yaitu jual beli, tukar menukar, tapi yang dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Jual beli barang-barang yang diharamkan. Kita punya uang, kita membeli sesuatu yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini adalah, atau kita punya benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benda itu kemudian kita jual. Hewan yang diharamkan, ya, seperti babi, minuman yang diharamkan seperti khamr. Kemudian kita punya, kemudian kita tuker, yaitu kita jual. Nah, ini kan cara yang haram. Iya, betul, jual beli, tapi yang kita jual adalah barang yang haram. Ataupun dengan cara riba, Pak, ya. Riba. Kita pinjamkan uang kita 1 juta, baliknya harus ada tambahan. Atau kemarin sebelum lebaran biasanya tuker tambah. Yaitu kita pingin tuker uang 100.000 satu lembar, pingin kita tuker dengan 5.000 atau 10.000. Uang kita 1 lembar 100.000, kita tuker dengan pecahan, ternyata pecahan yang sampai kepada kita adalah 90.000 atau 95.000. Ketika orang itu, ya, mempunyai keuntungan, ya, untung 5.000 atau 10.000 dari tukar tambah atau tukar menukar uang itu adalah merupakan riba yang disebut dengan riba fadl. Kalau utang piutang ada tambahan, itu namanya riba nasi'ah. Ini cara yang interaksi, cara memperoleh harta yang diharamkan. Ataupun dengan cara curang, jual beli tapi ada unsur curangnya, Pak. Ini juga cara mendapatkan yang diharamkan. Atau judi, Pak, ya. Judi. Apa itu judi? Orang lain membayar uangnya kepada kita, ya, tapi barter itu apa, Pak? Istilahnya itu barang yang dia peroleh itu belum tentu. Nah, ini kan judi, ini juga termasuk cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak, Pak, ya, sekarang itu di kampung-kampung itu, di toko-toko kecil-kecil itu ada kotaknya itu di dalamnya ada boneka-boneka, ada mainan-mainan, kemudian anak kecil bayar, entah sekali bayar berapa begitu, terus dia mainkan, ada semacam kayak tombol begitu, terus di dalam kotak itu ada alat untuk menjepit mainan tersebut. Kadang-kadang dia sudah bayar, anak kecil bayar, Pak, sudah bayar sekian ribu. Tapi uang sudah diberikan, tapi dia
belum pasti dan belum tentu mendapatkan barangnya. Itu kan termasuk, dan itu merupakan definisi dari judi, dan itu termasuk cara memperoleh harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Pak, cara yang diharamkan juga adalah mendapatkan harta dengan cara istilahnya ikhtial. Ikhtial itu artinya melalui tipu menipu, Pak, melalui tipu muslihat, dengan cara berbohong, dengan cara ngakali orang. Seperti contoh, Pak ya, mestinya dia tidak termasuk orang yang mendapatkan bantuan, Pak, tapi dia melakukan upaya, melakukan tipuan dan lain sebagainya supaya Pak RT atau Pak RW atau Pak Lurah menganggap dia termasuk orang yang berhak menerima bantuan. Ini juga cara yang tidak dibenarkan. Atau termasuk, Pak ya, hartanya orang itu dia pengen bisa menguasai tanahnya orang, rumahnya orang, dengan cara dia kasak kusuk, memalsukan sertifikat, menyogok hakim dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Apapun ditempuh supaya harta orang itu menjadi milik dia. Ini juga termasuk yang diharamkan. Termasuk batas tanah antara dia sama tetangganya, dia berusaha bagaimana supaya batas itu bergeser, dan itu juga dilarang. Kemudian yang nomor 5, Pak, termasuk cara ya untuk mendapatkan harta yang dilarang dalam agama Islam adalah al-ghulul. Ghulul ini artinya curang. Curang ini termasuk korupsi. Dia diberi amanah, tapi dia justru malah curang, melakukan kecurangan atau pengkhianatan. Ya. Korupsi termasuk ya, kecurangan ini adalah menggunakan titipan orang padahal belum mendapatkan izin dari orang yang mempunyai titipan tersebut atau orang yang menitipkan tersebut. Ini nomor 5. Nomor 6, cara yang tidak benar mendapatkan harta ini termasuk adalah yaitu menahan haknya orang. Menahan haknya orang. Contoh, dia punya anak buah yang bekerja di perusahaan dia atau di usaha dia, kemudian dia tidak memberikan upah mereka, padahal harus diberikan upah itu kepada mereka, sudah saatnya diberikan, tapi ditahan. Nah, ini termasuk cara mendapatkan harta yang diharamkan dalam agama. Nomor 7, mengingkari kewajiban atau menolak membayar kewajiban, Pak, yang mestinya dia harus berikan, harus bayar. Contoh, ya Pak ya, sebetulnya dia dulu itu punya uang, dia pernah pinjam uang ke orang. Ketika sudah saatnya dia harus mengembalikan pinjaman itu, dia ingkari. Enggak, saya enggak pernah merasa pinjam sama kamu, buktinya mana? Enggak ada. Dan memang ketika dia meminjam itu, memang dia berusaha supaya orang yang meminjami itu percaya sama dia sehingga tidak membutuhkan saksi, tidak membutuhkan hitam di atas putih. Nah, ketika saatnya dia harus membayar utang itu, dia mengingkari, dia menolak. Nah, ini juga cara yang ketujuh yang diharamkan. Kemudian yang nomor 8 adalah menyuap. Dengan cara menyuap. Ya. Seorang hakim contohnya, bagaimana caranya dia ingin mendapatkan harta, sehingga dia mengikuti apa yang diinginkan oleh orang yang punya perkara itu. Kalau mau menang, kamu harus bayar segini. Kalau kamu pengen
hukuman kamu tuntutannya diringankan, kamu harus, nah ini kan termasuk cara yang diharamkan.